kalau memang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, jangan dipaksa-paksakan seperti itu. Dalam sidang eksepsi yang berlangsung haru pada hari Rabu kemarin, terselip sebuah momen mengejutkan. Nikita Mirzani yang sempat berkoalisi dengan Dr. Samira alias Doktif kini menunjukkan sikap dingin. Ia bahkan enggan bersalaman dengan sang dokter usai jalani sidang. Sikap itu sangat kontras saat Nikita bertemu dengan Dr. Oki dan Lucinta Luna yang segera ia sambut hangat dan akrab. Lantas, ada apa di balik sikap dingin Nikita terhadap Doktif? Dengan ini saya tegaskan, jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Karena kulit itu adalah titipan dan karunia dari Allah yang harus dijaga, apalagi kulit wajah yang sangat sensitif, yang harus benar-benar dijaga, yang merupakan investasi kecantikan yang pertama dilihat oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Reza Gladys yang membuat laporan yang mengada-ngada ke Polda Metro Jaya yang zalim dengan sewenang-wenang menjadikan saya tersangka dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang diceritanya dipotong-potong yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Ya, masalah hukum yang menjerat Nikita Mirzani tampaknya ikut meretakkan lingkaran pertemanannya. Setelah resmi menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, sikap Nikita terhadap Dr. Samira alias Doktif mendadak berubah dingin. Dalam rekaman kamera, terlihat jelas bagaimana Nikita sengaja menghindari Doktif dan menolak menjabat tangannya usai sidang. Sebelumnya, Niki sempat menyebut dirinya merasa dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Kecurigaan Niki pun bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam isi dakwaan yang dibacakan jaksa pekan lalu, nama Doktif ternyata disebut berkali-kali. Ibu 3 anak itu pun bertanya-tanya mengapa hanya ia dan asistennya Mail yang kini harus mendekam di balik jeruji besi. Jika menelisik ke belakang, sebelumnya Nikita dan Doktif berada dalam satu kubu untuk membongkar praktek skincare ilegal dan berbahaya. Namun, setelah Nikita resmi ditahan sejak bulan Maret lalu, Doktif sempat menyatakan tidak terlalu mengenal janda 3 anak itu. Hal itu diungkap Doktif saat ia live di akun media sosial miliknya. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam kasus yang menjerat sang artis. Saat ditanya media, Doktif juga menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang tersebut. Menurutnya, jika dirinya memang tidak terbukti terlibat, maka tak perlu dipaksakan untuk terlibat. Juga nama dokter nih, apakah nanti akan memberikan keterangan saksi? Sampai saat ini tidak ada surat apapun. Iya, kita belum. Biasanya kan jaksa memanggil ya. Tapi nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa. Apakah kita dihadirkan oleh pihak
jaksa penuntut umum atau oleh pihak penasehat khusus ketiga. Karena memang kan pada saat pemeriksaan pun jaksa sudah menyelidiki dong dari penyidik juga apakah ada hubungannya, apakah ada kaitannya. Kalau memang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, jangan dipaksa-paksakan seperti itu, ya kan? Betul ya. Jadi dari awal dokter sudah bilang gitu. Jadi jangan menggiring opini apapun di kasus ini. Di sisi lain, sahabat Nikita lainnya, Dr. Oki dan Lucinta Luna terlihat berurai air mata saat menyaksikan sidang eksepsi. Keduanya tak kuasa menahan tangis menyimak nasib Nikita saat ini. Sementara itu, Nikita tetap berusaha kuat di tengah proses hukum. Ia pun meminta ketiga anaknya untuk bersabar dan berjanji akan mengajak mereka liburan setelah kasus ini selesai. Kami tadi aku juga pas dia baca eksepsi aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca eksepsi tuh kayak aku melihat ada sosok papaku di situ. Mungkin apa sih kayak mau sampaikan ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak-anak karena sabar. Loli juga, Tata Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Yuk lampu, boleh kali lampu. Ini nggak diizinin hakim untuk sidang one private itu seperti apa komentarnya Niki? Tadi kok kunjungin tuh ya. Sorry. Ini kepala saya tuh ya. Maaf Pak, saya kepalanya. Mana tadi kan saya menangis berarti sedih dong. Tapi bener, ini emang bener adanya nggak sih pandangan dokter ada kriminalisasi terhadap Niki? Ya kan kita ikutin aja lah. Dulu ya Mas. Dokter sendiri nanti kalau misal diminta menjadi saksi seperti apa nih? Diminta saya mau jadi saksi, bukan diminta saya mau jadi saksi. Berarti sudah siap ya dok untuk membuka dong. semua?